apakah bisa konsumen kami yang memiliki call 2 ataupun call 5 mengajukan proses KPR? Nah, bagi rekan-rekan yang saat ini mengalami kondisi yang sama, teman-teman nggak perlu takut, teman-teman nggak perlu bingung, karena keterbukaan di awal terkait kondisi kredit, kondisi angsuran, itu sangat kami perlukan untuk memitigasi resiko dan juga untuk memberikan solusi. Kira-kira solusi apa ya yang tepat agar pengajuan KPR teman-teman atau rekan-rekan ini bisa di-approve oleh perbankan? Mari kita bahas di video kali ini. Sebelum kita membahas KPR, mungkin kita harus mengetahui konsep apa itu kolektabilitas. Kolektabilitas merupakan raport teman-teman ketika melakukan pembayaran kredit. Resumenya ada di Slick OJK atau yang dulu kita sebut BI Checking. Kolektabilitas terbagi menjadi 5 tingkatan. Pertama, call 1, artinya lancar, tidak ada tunggakan. Yang kedua, call 2, dalam perhatian khusus, tunggakan sekitar 1-90 hari. Call 3, kurang lancar, tunggakan 91-120 hari. Call 4, diragukan, tunggakan 121-180 hari. Call 5, macet, tunggakan lebih dari 180 hari. Nah, bagi rekan-rekan semua yang ingin mengajukan KPR, bisa mengecek BI Checking-nya melalui idemku.go.id atau tinggal survei ke proyek Get Home dan ketemu sales konsultan kami, tinggal memberikan KTP dan NPWP, nanti kami akan membantu mengecek BI Checking dari rekan-rekan semuanya. Nah, setelah rekan-rekan memahami apa itu kolektabilitas, teman-teman yang mengajukan KPR juga harus memahami istilah one obligor. One obligor digunakan oleh perbankan untuk menggambarkan bahwa ketika teman-teman mengajukan KPR, apalagi sudah menikah, teman-teman beserta pasangan dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi atau dalam satu payung, kecuali teman-teman sebelum menikah sudah melakukan perjanjian pisah harta ya. Yang harus dipastikan adalah ketika mengajukan KPR, Slick OJK atau BI Checking yang harus dicek itu bukan hanya milik teman-teman, tapi juga harus mengecek pasangan. Yang harus dipastikan BI Checking dari pasangan juga harus bagus atau call 1. Jika BI Checking teman-teman atau pasangan mengalami kolektabilitas lebih dari 1, maka ini akan menjadi tantangan dalam proses pengajuan KPR. Apakah pengajuan KPR teman-teman bisa di-approve atau ditolak oleh perbankan? Data dari Bank BTN memang 30% orang yang mengajukan KPR itu ditolak gara-gara BI Checking-nya bermasalah. Bahkan penyebabnya mengikuti tren yang ada saat ini. Banyak orang yang terjerat oleh pinjaman online maupun pay letter. Dan ini berpengaruh terhadap riwayat kredit dari nasabah. Salah satunya adalah call 2. Nah, call 2 apakah bisa diproses untuk pengajuan KPR? Nah, sebagian besar kasus yang kami temui, nasabahnya bisa kami loloskan untuk pengajuan KPR dengan syarat nasabah tersebut melakukan pembayaran terhadap tagihan yang tertunggak ya. Dan di beberapa kasus, nasabah itu tidak hanya memiliki kolektabilitas duanya itu hanya satu pinjaman, tapi ada beberapa pinjaman. Hal ini yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan semua, bahwa banyaknya cicilan akan mempengaruhi debt burden ratio yang akan menentukan apakah analisis kredit perbankan bisa meloloskan pengajuan KPR atau tidak. Nah, bagaimana dengan yang call 5? Memang kalau kolektabilitasnya semakin tinggi juga resiko dari perbankan. Apalagi jika kolektabilitasnya itu masih aktif ya. Perbankan itu makin akan mempersulit permohonan KPR dari nasabahnya. Bahkan tidak jarang dari perbankan itu menolak permohonan KPR tersebut. Karena apabila tunggakan itu lebih dari 30 hari, maka semakin tinggi juga potensi gagal bayar dari suatu nasabah. Lalu kenapa ada call 5 yang bisa berhasil KPR? Tentu kita harus melihatnya case by case. Case pertama mungkin gara-gara call 5-nya itu karena denda atau bunga dari kartu kredit, pay letter yang nilainya itu tidak besar, artinya tidak signifikan. Case yang kedua ini yang lebih parah, karena memang nilainya itu jauh lebih besar dibandingkan nilai denda atau bunga gitu ya. Biasanya macet gara-gara di pinjaman-pinjaman yang sangat besar seperti pinjaman KPR, pinjaman KTA, pinjaman kendaraan bermotor gitu. Kalau macet di pinjaman-pinjaman seperti ini, nilainya itu sangat signifikan dan ini akan berdampak terhadap bagaimana pelunasan dari nasabah. Jadi yang dilihat bank bukan hanya sekedar karakter, tapi juga kapasitas dari nasabah untuk melunasi tunggakan-tunggakan yang macet ini gitu. Nah, ketika nasabah yang memiliki call 5 dan melakukan pelunasan, yang harus dia lakukan adalah menyimpan bukti pelunasan tersebut, karena pasti akan diminta oleh analis kredit bank. Dan yang harus dipahami adalah BI Checking-nya itu tidak langsung clear ya, tapi dia harus menunggu dulu sampai tanggal 15 bulan berikutnya, baru dicek lagi. Apabila memang sudah clear, akan diberitahu oleh perbankan dan bisa diproses KPR-nya. Ada beberapa bank yang bisa memproses 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, tapi di Get Home kami memiliki beberapa partner perbankan yang bisa memproses KPR langsung
1 bulan setelah BI checkingnya clear. Di kasus call 5 atau kredit macet ini, biasanya kami juga menemui kasus-kasus yang memang tidak bisa kami tangani. Yang pertama, nasabah namanya digunakan oleh pihak lain dan pihak lainnya itu sudah tidak ada atau kabur. Hal ini tidak ada kepastian sehingga perbankan tidak mau memproses. Yang kedua, biasanya gara-gara angsuran itu sudah di write off atau sudah dihapus bukukan oleh perbankan. Hal ini terjadi karena nasabah ini memang sudah dalam tanda kutip bermasalah dengan perbankan, artinya sudah diupayakan terkait restrukturisasi kredit ataupun penagihan, tapi memang nasabahnya itu tidak merespon dengan baik sehingga bagi perbankan hutang tersebut dihapus bukukan. Nah, kesimpulannya, keterbukaan rekan-rekan semua di awal itu sangat penting bagi sales. Ketika memang memiliki kolektabilitas 2 ataupun 5, teman-teman harus terbuka karena memang berbeda cara untuk mengantisipasinya. Call 2 kita lakukan dengan cara pembayaran cicilan-cicilan yang masih tertunggak. Sedangkan kalau call 5 bisa diproses dengan cara pelunasan dari kredit-kredit yang saat ini macet gitu. Nah, bagi teman-teman yang saat ini bingung, bisa ke proyek-proyek Get Home, bisa bertemu dengan sales konsultan kami, bisa melakukan konsultasi, bisa membuat simulasi KPR, dan memilih berbagai macam cara pembayaran. Kami menyediakan berbagai macam cara pembayaran, ada yang cash, ada yang cash bertahap, ada yang KPR, ada juga yang take over bagi teman-teman itu yang mengalami kolektabilitas 5. Bagi rekan-rekan semua yang saat ini mungkin mengalami cash yang lebih berat dibandingkan yang dibahas tadi, boleh tulis di kolom komentar di bawah ini, dan saya Ibnu dari Get Home. Sampai jumpa di program Get to Know selanjutnya.